Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan bahas pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sudah terlihat break dari support MA50. Apakah ini sudah pertanda bearish season terjadi? Nah, di video kali ini saya akan memberikan analisa pergerakan Bitcoin di bulan November nanti, dan saya akan memberikan signal untuk melakukan pembelian kembali. Nah, kenapa saya beli di situ? Kan padahal dari chart tersebut sudah terlihat bahwa Bitcoin sudah break dari support MA50 yang menandakan ini adalah signal untuk bearish. Sebenarnya ini adalah signal weekly, jadi kita perlu closing candle itu weekly atau di hari Senin nanti. Kalau di hari Senin closingnya di bawah harga 102 atau 103, itu yang artinya bahwa akan terjadinya perubahan tren, yaitu tren menurun. Nah, tapi karena ini saya record di hari Rabu, maka belum terjadinya closing candle. Jadi harapannya di hari Senin atau sebelum hari Senin itu bisa closing di atas 102 atau 103 ribu. Harapannya itu ketika closing itu selalu di atas garis merah, walaupun secara daily itu pernah menyentuh di bawah garis MA. Jadi saya berharap ketika saya beli di area support ini itu juga closingnya di atas garis MA. Karena apa? Area tersebut itu adalah area support. Nanti saya jelaskan. Apakah ini sudah masuk bear season padahal kan sudah break dari support MA? Saya lihat masih belum, dikarenakan belum closing candle weekly. Kalian bisa lihat di sini juga, ketika beberapa kali di bawah garis MA itu selalu closing candle weekly-nya itu selalu di atas, yang menyebabkan market rebound kembali. Tetapi yang paling diwaspadai ketika closingnya itu di bawah garis biru ini atau di bawah garis MA50 atau MA50 weekly. Ketika sudah closing di garis biru berarti tren akan mulai turun. Kalau saya melihat harapannya sih ini adalah support kuatnya, dan closing di weekly sebelum bulan hari Senin itu sudah di atas. Itu harapannya seperti itu. Jadi saya menilai ini masih area bull season, kecuali apabila closing di garis SMA 50 itu mungkin sudah masuk bear season seperti di sini. Kalau sudah closing di bawah garis biru itu berarti sudah masuk bear season. Tapi kalau selama tidak closing di garis MA50 berarti sebaliknya. Jadi saya akan memberi beberapa altcoin. Nah, kenapa nggak beli Bitcoin? Nah, sebelum membahas ke situ saya akan tunjukkan chart mengenai dominasi dari USDT. Biasanya kita selalu membandingkan dominasi Bitcoin dengan altcoin. Ketika dominasi Bitcoin naik berarti altcoin turun dan sebaliknya. Tapi kita juga perlu melihat namanya dominasi dari USDT. Dominasi USDT itu saat ini berada di titik resistansinya. Artinya saat ini adalah bagus untuk melakukan pembelian dari Bitcoin maupun altcoin. Karena ketika berada di resistansi berarti orang-orang akan memindahkan USDT-nya ke kripto atau Bitcoin maupun altcoin. Jadi saat-saat ini dominasi dari USDT itu berada di resistansi. Resistansi itu artinya untuk melakukan jual atau membuang barang. Nah, jadi USDT seharusnya akan dibuang ke market, akan dibuang ke Bitcoin maupun altcoin. Jadi kalau saya lihat USDT dominasi itu akan turun kalau berdasarkan support and resistance-nya. Jadi saya melihat USDT akan turun dan BTC dan altcoin akan naik.
Itu adalah penjelasan singkat mengenai dominasi USDT. Saya akan bahas lagi mengenai kenapa masih berharap altcoin bang, apakah altcoin masih season? Kalau saya melihat dan saya masih yakin altcoin itu masih season. Kalau kita mau melihat altcoin, kita perlu membaca dominasi dari Bitcoin. Kalau dominasi Bitcoin saat ini itu sudah melakukan retest. Seperti di historikalnya, ketika sudah breakout, saya jelasin terlebih dahulu. Ketika sudah breakout di area support atau trendline-nya, dominasi Bitcoin itu turun, lalu retest terlebih dahulu di support and resistance-nya trendline, baru akan melanjutkan penurunannya kembali. Sama di hari ini, Bitcoin dominance setelah melakukan break dari trendline supportnya, lalu turun, lalu ini sudah melakukan retest lagi di support and resistance-nya di trendline-nya. Maka seharusnya kalau berdasarkan historikalnya, ini akan berpotensi untuk turun dalam yang menyebabkan altcoin dominasi akan naik. Jadi kalau melihat dari chart tersebut, seharusnya altcoin season akan di depan mata berdasarkan historikalnya. Nah, saya menyarankan apabila kalian ingin beli Bitcoin, kalian bisa beli saja di area 98.000 hingga 101.000. Kalian bisa lihat di sini. Di sini itu adalah area demand atau area kuat support dari Bitcoin dan bertepatan dengan puncak resistansi sebelumnya yang menyebabkan ini menjadi titik baru atau titik support baru dari perubahan resistansi ke support. Jadi di sini adalah 3 area bagus untuk melakukan pembelian Bitcoin, yaitu kalian bisa beli Bitcoin di area 98.000 hingga 101.000. Untuk target penjualannya di area berapa? Untuk target penjualan kalian bisa tarik garis Fibonacci. Kalian bisa tarik garis Fibo. Mungkin Bitcoin itu bagus untuk kalian melakukan penjualan secara bertahap, itu pertama di area 114 ribuan atau di Fibo 0618 dan di area 1618 atau di area 140 ribuan, atau kalian bisa jual di 145an atau berada di area resistansi trendline-nya. Hari ini Bitcoin itu berada di 101 ribuan. Jadi saya nilai Bitcoin di hari Senin nanti harusnya di atas 102 atau 103. Kalau di atas 102 atau 103 itu sudah dapat dipastikan sangat kemungkinan besar Bitcoin akan visit kembali ke 114 hingga 140 ribuan USDT. Ingat, ini bukan saran pembelian yang pasti menghasilkan profit. Kalian bisa analisa kembali. Kalau ini adalah analisa pribadi saya, belum tentu signal yang saya berikan jaminan profit 100%. Ini semua berdasarkan probabilitas dan berdasarkan analisa pribadi dan kenyamanan trading masing-masing. Jadi saya nilai Bitcoin seharusnya masih bullish untuk bulan-bulan selanjutnya. Itu adalah prediksi saya. Oke, see you.